Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rohama Al-Fajar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bisanadil muttasil ilal imam Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain, amin. Kita baca kembali Sunan Abu Dawud. Alhamdulillah sudah sampai pada bab ma yaqulur rajulu idza kharaja minal khala'. وبه إليه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم kana iza kharaja minal ghaiti qala ghufranak. Nah, bab ini menjelaskan ke kita doa selesai istinja, ya, doa keluar dari toilet, kira-kira gitu ya. Doanya pendek sekali ya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat buang air besar ataupun air kecil, qala ghufranak, dia membaca ghufranak. Nah, ghufranak ini kalau dari ilmu nahwunya mansubun li'annahu maf'ulun bih li fi'lin wa fa'ilin mahzufin taqdiruhu atlubu ghufranaka ya Rabb, gitu ya. Aku meminta ampunanmu ya Allah. Bahasa Arab ini memang unik ya, peraturan-peraturan dalam susunan katanya ya. Nah, ini ghufranak ya, ampunanmu ya, itu artinya, tapi dia diterjemahkan dengan aku meminta ampunanmu ya Allah. Sahabat Rohama yang kami muliakan, bertanya di hati kita, apa rahasianya meminta ampunan atau membaca ghufranak selesai dari buang air kecil ataupun buang air besar? Yang kita lihat dijelaskan oleh para ulama, pertama bahwa buang air kecil dan buang air besar adalah hasil dari makanan dan minuman kita. Maka dari itu, setelah kita membuang sampahnya ini, kita meminta ampun kepada Allah. Bila mana ada asal makanan kita ini yang belum confirm halal atau tidaknya, ya. Kita ini kan apalagi di zaman sekarang ini sudah benar-benar menjadi satu tantangan yang luar biasa bagi seorang mukmin untuk mengkonfirmasi bahwa yang dia makan dan yang dia minum halal. Halal secara fisik, di luar dari babi, di luar dari yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, bukan khamar atau bukan minum-minuman yang Allah haramkan, bukan makanan yang Allah haramkan. Juga bisa saja haram secara sumbernya, sebab dia kita dapatkan, sebab kita mendapatkan minuman, sebab kita mendapatkan makanan. Ini juga bila caranya haram, maka makanan yang kita makan pun haram. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, berhati-hatilah mencari sumber penghasilan terhadap yang akan kita jadikan makanan ataupun minuman kita. Konfirmasi kehalalannya, ya.
Bila muamalah, lihat akadnya apa. Ya. Ini saya memiliki uang ini karena saya beli, atau karena saya sewa, atau saya jadi wakilnya, gitu ya. Atau ini upah kerja saya, gitu. Atau ini keuntungan dari hasil jual beli saya, gitu. Bila perpindahan hak terhadap kita masih samar-samar, sebaiknya jangan ambil. Nah, ini di zaman kita ini luar biasa, perlu betul kita cek sumber dari rezeki kita. Dan jangan latah, sebahagian dari manusia wal'iyadzubillah, karena kesulitan mencari rezeki, akhirnya yang haram pun dia kerjakan demi makannya anak dan istri misalnya. Jangan. Katakan kepada anak dan istri kita, lebih baik kita menahan lapar daripada harus kita mendapatkan sumber rezeki yang kita gunakan untuk makan dan minum dari yang haram, yang Allah larang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain mengingatkan kita, kullu lahmin nabata minal haram, setiap daging yang proses pertumbuhannya dari yang Allah haramkan, fannaru aula bih, maka penderitaan akan lebih pantas untuknya. Atau diterjemahkan sering oleh kita, maka neraka lebih pantas baginya. Ya. Neraka fisik nanti akan kita dapatkan wal'iyazubillah di akhirat. Adapun yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya, orang yang tak peduli makanannya halal atau haram, fannaru aula bihi, maka penderitaan akan sangat mudah mendatanginya. Neraka kehidupan kita ini adalah penderitaan. Wal'iyazubillah. Maka hati-hati ya, nggak usah tergiur dengan uang yang tidak Allah halalkan, walaupun dia banyak atau mudah mendapatkannya. Tapi sabarlah mencari rezeki yang halal, walau kesulitan kita mendapatkannya, walau membutuhkan lebih banyak tenaga, waktu dan pikiran untuk menghasilkannya. Kenapa? Karena apabila daging kita ini proses pertumbuhannya dengan yang Allah haramkan, penderitaan atau neraka lebih pantas buatnya. Maka dari itu, setelah kita keluar dari toilet, kita selalu baca Ghufranak, ampuni saya ya Allah. Kita meminta ampun kepada Allah. Mana tahu sesudah kita seleksi pun makanan kita, sesudah kita seleksi pun sumber rezeki kita, ternyata terselip di sana yang Allah haramkan. Mudah-mudahan dengan permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan kesalahan kita. Kedua, kenapa Ghufranak? Kenapa meminta ampun kepada Allah saat sudah selesai buang air kecil atau buang air besar? Karena nikmat buang air kecil, buang air besar, kita sepelekan. Menyepelekan nikmat dosa, maka kita minta ampun kepada Allah SWT. Kita tidak pernah menganggap bahwa, atau bukan tidak pernah ya, jarang kita menganggap bahwa buang air kecil atau buang air besar adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Pun kita punya uang 30 triliun rupiah, bila tak dimudahkan oleh Allah kita buang air kecil atau buang air besar, menderita hidup kita. Saya pernah punya sahabat dokter dari Malang ya. Dia spesialis bedah penyakit dalam atau malah spesialis bedah usus. Betapa kasihannya saudara-saudara kita yang mendapat penyakit tidak lagi bisa difungsikan tempat dia buang air kecil atau tempat buang air besar, terpaksa kadang-kadang dikeluarkan dari sisi mana perutnya, ususnya, untuk khusus mengeluarkan kotoran, baik buang air besar atau buang air kecil. Saat seperti itu baru kita sadari betapa buang air kecil, buang air besar, Allah berikan kesempatan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena kita sering melupakan nikmat ini, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Rohama Al-Fajar yang kami muliakan,
Kesimpulannya adalah perhatikan baik-baik makananmu secara fisik halal atau haram. Kedua, sumber rezeki yang kita gunakan untuk makan dan minum kita juga harus confirm halal, thayyib. Yang haram tinggalkan, walau sehebat dan seenak apapun, katakan tidak pada yang haram. Yang kedua, jangan pernah kita menjadi orang yang ikut menyia-nyiakan nikmat yang Allah beri. Bisanya kita buang air kecil dan buang air besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.